Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Rana Rangam 2019 adalah film aksi yang diperankan oleh Shawarnan sebagai Deva, Murali Sarna sebagai MLA Simha Chalan, dan Kalyani Priyadarshan sebagai Gita. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Berawal dari Pankaj, seorang kolektor yang membawa kontraktor bernama Sanjay untuk bertemu menteri. Katanya, bandara internasional akan dibangun di Visakhapatnam. Sanjay yang memiliki 700 hektar di daerah itu ingin meminta kepada menteri untuk mengosongkan 5 desa di suatu daerah yang akan menguntungkannya sebanyak 20 kali lipat kror. Sanjay menyogok 200 kror. Walaupun menggoda, tapi menteri bilang hanya ada satu orang yang bisa mengatasinya. Di sisi lain, Deva, seorang pengusaha asli India yang tinggal di Spanyol, tengah membunuh orang yang terlibat dalam pengedaran narkoboy. Dia membiarkan yang lain hidup untuk memberitahu keberadaan dirinya. Kevin, si gembong, tak terima dan mengadu pada rekannya yang berpengaruh agar segera mengatasi Deva. Rekannya pun berjanji akan datang ke Spanyol bersama Menteri Perhubungan. Oke. Di sisi lain, Sanjay meminta bantuan Suri, teman Deva, si gembong judi, agar mau merayu Deva. Sehingga Suri pun menelpon Deva dan bilang menteri utama ingin bertemu dengannya untuk membicarakan masalah bandara baru. Deva mengiyakannya dan akan pergi minggu depan. Deva lalu menghadiri acara ulang tahun wali kota. Di sana, Tiwari, Menteri Serikat dari India, serta asistennya, Ramesh, mengajaknya bicara. Mereka tidak menerima 4 karton produk dari Kita Shipping yang berisi narkoboy, dan Deva adalah penyebabnya. Ramesh mengancam Deva, jika dia mengacau, maka Deva akan kembali ke tempat asalnya dimulai. Mendengar perkataan Ramesh, Deva jadi mengingat kembali masa lalunya. Dulu, dia bersama sahabatnya hanya penjual tiket ilegal untuk menonton film dengan rekan-rekannya. Mereka hidup dan berjuang bersama. Salah satu temannya, Babji, jatuh cinta dengan seorang perempuan bernama Mangga. Sedangkan Deva menyukai teman Mangga yang bernama Gita. Gita meresponnya bahkan mau memberikan nomor teleponnya. Lanjut cerita, di lingkungan Deva sedang ada krisis air karena korporat sengaja menyuplai air hanya untuk bisnis mereka. Deva dan kawan-kawan lalu mencuri dan membawa tanker berisi air untuk warganya. Karena aksi mereka tersebut, mereka didatangi orang-orang korporat yang tak terima dengan aksi mereka, sehingga perkelahian pun terjadi. Akibatnya, polisi pun turun tangan dan membawa mereka ke kantor polisi. Simha Chalan, seorang MLA setempat, tengah memberi pelajaran seorang reporter yang mengekspos perbuatan ilegalnya. Tak lama dia mendapat laporan bahwa orang-orangnya ditangkap. Halo? Simha menelpon petugas polisi. Dia bilang dia telah menyuapnya tiap bulan bukan untuk menangkap anak buahnya. Oke, Sir. అలాగే. Jadi anak buah korporat pun dibebaskan. Sedangkan Deva dan kawan-kawan hanya akan dibebaskan setelah membayar denda. Singkat cerita, mereka pun bebas. Namun mereka mengeluh karena tuak, ciu, vodka, dan lainnya sangat langka sekarang. Setelah ada larangan dari pemerintah, Deva pun punya ide untuk memulai bisnis menjual alkohol secara ilegal. Supaya lolos dari pemeriksaan, mereka membawa alkohol dan botolnya secara terpisah. Botol berhasil masuk duluan, sedangkan Deva menyembunyikan minumannya di tong susu. Penjaga tertipu dan membiarkannya lewat. Mereka pun mulai menuang alkohol ke dalam botol dan diam-diam menjualnya lebih murah dari pasaran. Penjualan pertama mereka mendapat $10.000 dari modal yang awalnya hanya $2.000. Bisnis terus berlanjut dan penjaga tidak lagi menjadi masalah. Itu menyebabkan bisnis Simha Chalan bergeser posisi. Lama-kelamaan, bisnis Deva diketahui oleh anak buah Simha. Hal itu tentunya sampai di telinga Simha. Dia kesal karena Deva menjualnya lebih murah dan pelanggannya lari ke Deva. Untuk itu, Simha menyuruh anak buahnya memberi Deva pelajaran. Sedangkan Deva sedang berkencan dengan Gita. Gita bertanya apa pekerjaan Deva. Deva pun jujur kalau dia menjual miras secara ilegal.
Kita bilang, dia bisa saja berbohong, tapi Deva tidak bisa berbohong kepada seseorang yang dicintainya. Di saat yang sama, anak buah Simha menggerebek toko Deva dan kawan-kawan. Semua miras dibuang lalu mereka pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Deva mendatangi orang-orang yang memukuli teman-temannya. Deva ingin ganti rugi atas semua kerusakan, tapi karena tak mengindahkannya, Deva pun memberinya pelajaran. Simhacalam yang panas memakai koneksinya, yakni polisi Sri Ram, untuk menangkap basah Deva dan kawan-kawan. Deva dan kawan-kawan langsung menyembunyikan semua minuman keras mereka dengan cerdik. Polisi menggeledah toko mereka tapi tidak berhasil menemukan apa-apa. Di sisi lain, kita mendapat tekanan dari ayahnya. Ayah tahu profesi Deva seperti apa, tapi dia tidak mau mengekang anaknya untuk memilih sesuai yang ayahnya inginkan. Namun kita harus memahami apa resikonya. Kita lalu menemui Deva. Dia ingin Deva berhenti dari pekerjaannya dan menikahinya. Jika Deva berhenti, ayah kita pasti menerimanya. Benar atau salah, Deva tak bisa meninggalkan bisnisnya karena banyak orang bergantung padanya. Itu membuat kita putus asa. Deva pun berencana pindah ke desa lain. Polisi melihatnya dan bergerak mencegah mereka. Tapi mereka mengoceknya dan berusaha kabur. Sampai akhirnya mereka benar-benar terkepung. Simhacalam sangat senang. Dia memperingati Deva dengan kata-kata ancaman. Singkat cerita, 6 bulan cepat berlalu. Deva dan kawan-kawannya pun terbebas dari masa tuntutan. Selama Deva di penjara, penjual-penjual di pasar selalu dikacaukan tokonya dan kehilangan pekerjaan untuk mendukung Deva. Lalu Deva dan kawan-kawan memberhentikan kereta yang mengangkut barang Simhacalam dan menjarah semuanya. Berita itu sampai ke Simhacalam. Namun Deva lebih dulu menyogok komisaris dengan sejumlah uang besar agar berhenti mengganggu bisnisnya. Di waktu yang sama, Simhacalam menelpon dan menginginkan barangnya kembali malam ini juga. Komisaris malah menyuruhnya mengikuti prosedur membuat laporan pencurian saja, nanti dia akan proses. Dengan begitu, Simhacalam tahu bahwa dia pasti sudah pindah sisi. Deva lanjut membawa semua masyarakatnya dan menuntut korporat segera memberi mereka pekerjaan tetap. Deva mengancam Paida Tali dengan berbagai kerugian yang akan dia dapat jika tak mengindahkannya. Akhirnya dia berhasil membuat rakyat-rakyat mendapat pekerjaan. Semenjak itu, bisnis Deva dan kawan-kawan terus berkembang. Tiba-tiba Deva mendapat kabar bahwa kita akan menikah. Kita juga tidak senang dengan orang yang dijodohkan dengannya. Pria itu adalah orang yang pernah ditahan karena sudah menikah 4 kali. Deva melaporkan pria itu kepada polisi. Kita marah, dia kira Deva datang untuk memperjuangkannya. Lagi pula, dia juga takkan menikahi Deva jika Deva masih memikirkan orang-orangnya. Deva tetap tak melepaskan orang-orangnya, namun dia juga tetap menikahi kita. Acara pun digelar sangat meriah. Setelah itu, mereka pindah rumah baru. Kebahagiaan berlangsung sebentar karena masyarakat mengeluh setelah diberi sanksi tanah yang diklaim Simhacalam. Deva tentu tak tinggal diam. Dia menghabisi anak buah Simhacalam dan menyuruh salah satunya memberitahu peringatan Deva untuk Simhacalam. Deva dan kawan-kawan lalu mengambil alih tanah Simhacalam, namun karena dia begitu kuat, sekarang Simhacalam tidak bisa menghadapinya secara langsung. Lanjut cerita, kita mengundi daftar nama-nama bayi yang sudah disiapkan bersama, di mana bayi mereka akan lahir 6 bulan lagi. Lalu Deva mendapat telepon, wajahnya langsung berubah. Ternyata Mahes dan Mangga diserang oleh anak buah Simhacalam dan Mahes tak ada kabar. Tak lama mereka menemukan jasad Mahes di pinggir pantai. Deva sangat marah. Dia menyandra salah satu pelaku untuk memberitahu nama-nama ketiga temannya yang lain. Setelah diberitahu siapa saja pelakunya, Deva dan kawannya menggantung empat-empatnya di tempat usaha milik Simhacalam. Simhacalam ketakutan, apalagi Deva juga datang mengancam. Jika Simhacalam mengacau lagi, dia akan bernasib sama seperti anak buahnya itu. Namun, setelah kejadian itu, Deva sendiri yang khawatir karena akan banyak yang menyerang Deva. Sedangkan bentar lagi dia akan menjadi ayah. Namun kabar baiknya, larangan alkohol akhirnya dicabut sehingga tender toko miras mereka diumumkan di seluruh distrik. Semua bersaing untuk mengendalikan bisnis.
Deva dan kawan-kawan jadi sibuk mempersiapkan acara, sedangkan Simhacalam pasti mempunyai ide lain. Benar saja, Suri diculik sebelum acara pengajuan tender untuk toko miras di Visakhapatnam dimulai. Anak Simhacalam yang mewakili dalam acara itu ingin tokonya menjadi satu-satunya yang mengajukan penawaran. Tapi Deva datang dan mengajukan penawaran. Dia merobek pengajuan dari toko Simhacalam lalu dia bilang ke anak Simhacalam, jika Suri tidak dikembalikan sebelum dia pulang, maka dia akan langsung ke tempatnya untuk memberi pelajaran. Scene pun kembali di masa Deva, yang sekarang, di jalan, seorang perempuan meminta bantuan karena ada yang terkena serangan jantung. Deva pun membantu mengirim orang yang terkena serangan jantung ke rumah sakit. Dia berbicara dengan perempuan itu, namanya juga Gita, tapi dia dokter Gita. Deva menawarkan tumpangan tapi Gita menolak. Deva lalu bertemu dengan Menteri dan Sanjay, di mana mereka to the point soal tanah kepemilikan Sanjay, juga rencana untuk bisnis pembangunan bandara internasional. Deva tanya, emang Menteri kebagian berapa? Menteri menjawab, jujur, 200 crore. Deva berpikir, itu sangat salah karena 12.000 jiwa yang dikorbankan. Sanjay bilang akan memberikannya 600 crore untuk Deva, atau berapapun yang Deva inginkan. Tapi Deva tidak menggubris dan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan Sahara, putri sematawayangnya. Sanjay heran, semua orang punya harga, tapi tidak dengan Deva. Di rumah sakit, Deva ketemu lagi sama dokter Gita. Namun dia juga mendapat telepon laporan bahwa MK telah menolak muatan kontainer milik Deva dari Mumbai. Deva menelpon Ramesh, lalu Tiwari memperingatkan kepadanya untuk terakhir kali. Kapalnya hanya akan diturunkan jika muatan 4 karton Gita shipping mereka dilepaskan. Deva mengacuhkannya dan meminta Kartik untuk segera datang. Keesokan harinya saat Tiwari baru bangun tidur, dia terkejut melihat jasad Ramesh terendam di bathtubnya. Tak lama Deva pun menelpon untuk memperingatinya juga. Jika macam-macam, maka Tiwari akan bernasib sama dengan asistennya. Tiwari ketakutan dan berjanji akan bilang ke MK untuk tak lagi menyulitkan usaha milik Deva. Sedangkan dokter Gita menelpon Sahara untuk menanyai keadaannya. Sahara malah memberikan teleponnya pada ayahnya, jadi Deva mengajak dokter Gita untuk makan siang bersama. Saat dokter Gita datang, Sahara sangat senang. Dia sangat ingin menjodohkan ayahnya dengan dokter Gita yang cantik itu. Akibatnya mereka berdua semakin akrab dan sering bertemu. Lanjut cerita, Sanjay mendapat telepon dari Deva. Dia menegaskan kembali bahwa tidak akan ada yang bisa melampauinya. Deva mengancam jika Sanjay merayunya lagi, dia akan mati. Suri menembak supirnya dengan mudah sebagai ancaman yang lebih nyata. Sanjay masih saja keras kepala karena uang yang akan dia dapat sebanyak 1.500 crore, padahal menteri menyarankannya untuk berhenti saja. Sanjay bilang bahwa MLA Simhacalam yang sudah 15 tahun menghilang menelponnya tadi malam. Dia akan membantunya menghabisi Deva. Di sisi lain, Sanjay membayar Kevin untuk menghabisi Deva. Saat di perjalanan, Deva sadar sedang diikuti. Dia menyuruh anak buahnya berpencar. Deva berhasil mengepung mereka semua di terowongan. Deva ingin sebelum film yang akan ditontonnya selesai, anak buahnya mencari tahu siapa dalang mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka pun digebuki dan ditanya paksa. Namun ternyata di lift masih ada pembunuh bayaran yang menyerang Deva. Meski tertusuk, Deva sekuat tenaga melindungi Sahara dan dokter Gita. Setelah itu Deva tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit untuk dioperasi. Saat Suri datang, operasi sudah selesai. Kondisi Deva kritis dan butuh pengawasan 24 jam. Singkat cerita, akhirnya kondisi Deva sudah stabil dan dia sudah sadar. Suri bilang dia belum bisa menemukan pelakunya, tapi dia curiga pasti Simhacalamlah pelakunya. Sedangkan Kevin kesal mendapat laporan Deva telah siuman. Menteri selalu memperingatinya untuk berhenti mencoba macam-macam dengan Deva karena dia akan membuat mereka dalam masalah besar. Semua suruhan Sanjay membunuh Deva gagal dan Deva akan segera pulang.
Lalu dua orang suruhan Sanjay beraksi dan menyamar jadi dokter. Mereka menembak penjaga kamar dan menodongkan senjata kepada Deva. Untungnya mereka tertembak teman-teman Deva duluan sebelum menembak Deva, lalu memindahkan Deva dari rumah sakit ini karena sudah tidak aman. Suri telah datang dan mencoba menghubungi Deva tapi HP-nya mati. Deva dibawa ke tempat persembunyian. Di sisi lain, Menteri jadi khawatir akan kehilangan posisi dan nyawanya karena Deva. Sedangkan Gita masih setia menemani Deva di masa pemulihan sampai Deva benar-benar pulih sepenuhnya. Deva sudah cukup jenuh berdiam diri tanpa tindakan apapun, kini sudah saatnya mereka beraksi. Di pom bensin, Seshu membeli telepon baru untuk menelpon Suri, memberitahu kabar Deva dan menanyakan apakah Suri sudah menemukan pelaku penyerangan Deva. Suri bilang masih belum tahu siapa pelakunya, tapi saat Suri tanya di mana lokasi mereka, Sisu mematikan teleponnya. Lalu Sisu kembali ke tempat persembunyiannya dengan tumpangan kasir di pom bensin. Deva mengabari Maurya, anak buahnya, untuk datang langsung ke lokasinya yang baru, sedangkan Sanjay menyuruh bawahannya melacak lokasi panggilan yang Suri dapatkan. Tak lama, anak buah Kevin berhasil menemukan tempat persembunyian Deva, tapi mereka terkejut, ternyata Deva sudah siap dengan kedatangan mereka. Setelah satu mati dan sisanya dihajar, mereka tahu pelakunya adalah Kevin. Dari sini Deva merasa janggal, kenapa malah Kevin yang menyerang mereka? Oleh karena itu, mereka pun mendatangi kediaman Kevin. Mereka semakin bingung, Kevin telah ditembak mati. Di saat yang sama, Gita dan Sahara dalam perjalanan ke tempat yang Deva suruh. Namun Deva syok menemukan mobil mereka kosong di tengah jalan. Jadi dia ingat masa lalunya saat Sahara baru saja lahir dengan selamat. Saat itu juga Simha Chalam khawatir kalau kursi MLA akan jatuh kepada salah satu kontestan Deva. Sebelum itu terjadi, Simha Chalam ingin membunuhnya. Salah satu anak buah Deva diculik dan dibunuh oleh Simha Chalam. Deva melihatnya tergantung di tiang lampu, lalu sejumlah orang sudah siap mengeroyoknya. Saat mereka maju bersamaan, Deva menghadapi mereka walaupun dia sempat terluka. Tapi Deva berhasil menghabisi mereka seorang diri. Di sisi lain, kita baru saja pulang dari rumah sakit. Dia ingin pergi ke kuil terlebih dahulu. Namun Deva melarang Gita dan akan pergi bersama Sahara kecil mewakili Gita ke kuil. Tiba-tiba mobilnya malah meledak dan menewaskan Gita. Deva hanya bisa tertunduk diam dan lemas, sampai mayat Gita dikremasi. Deva berontak dan ingin membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas kematian Gita. Dia membunuh semua orang yang terlibat dengan Simha Chalam, termasuk Sri Ram dan Pai Ditali, tewas ditembak mati. Deva juga menembak anak Simha Chalam berkali-kali. Namun Simha Chalam tak dapat ditemukan. Dia ketakutan dan meninggalkan kota. Ayah Gita tak ingin memberikan Sahara pada Deva, takut nasib anaknya kayak kita. Deva sedih dia akan berhenti dari pekerjaan ini, tapi ayah sudah tak bisa percaya lagi. Meski begitu, perasaan ibu Gita sangat halus. Dia mengembalikan Sahara karena Deva adalah ayahnya yang lebih berhak untuk mengasuh Sahara. Kembali ke masa sekarang, Suri menelpon. Suri mengaku sebagai Simha Chalam yang telah menculik Sahara dan Gita. Dia hanya ingin Deva sebagai imbalannya. Singkat cerita, Deva pun datang di tempat yang ditentukan. Deva memberitahu Suri suatu hal yang dia belum tahu, bahwa 10 hari setelah Simha Chalam menghilang, Deva telah berhasil membunuhnya. Deva sebelumnya tak pernah mencurigai Suri, tapi saat Suri bilang Simha Chalam memanggilnya, Deva mulai mencurigai Suri karena Simha Chalam sudah mati di tangannya. Jadi terbongkar sudah,
Siapa orang yang selama ini menginstruksikan Sanjay untuk membunuh Deva adalah Suri itu sendiri. Suri mengatakan bahwa dia adalah penerus Simhacalan. Suri mengakui sebagai dalang dari percobaan pembunuhan Deva. Suri merasa terluka karena Deva mengatakan mereka tidak pantas untuk menjadi perwakilan daerah di pemilihan yang akan menggantikan Simhacalan. Suri selalu berusaha menggantikan posisi Deva, tapi tidak bisa. Dia merasa Deva sudah seperti dewa. Itu membuatnya marah dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Simhacalam. Suri jugalah yang telah merekayasa ledakan mobil yang ditanam untuk Deva, namun malah menewaskan istrinya tercinta. Suri mengira anak buahnya akan menyerang Deva, namun malah dia yang diserang balik. Tak hanya itu, Sanjay dan komplotannya juga dibunuh di perjalanan, di mana Suri sudah menyuruh mereka untuk segera datang ke lokasi penyanderaan. Padahal Gita dan Sahara sudah berhasil diselamatkan. Akhirnya semua musuh Deva tewas dan Deva benar-benar pensiun dari pekerjaannya sebagai Don. Dia memulai hidup baru yang lebih baik bersama Sahara dan Gita sebagai istri barunya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.